Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inolah Fajriani dengan NIM 8605919995. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Salut Seingko Sepemunyian Kota Prabu Muli. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Filsafat Ilmu, yaitu menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, aksiologi, dan epistemologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, ilmu itu nggak muncul begitu saja. Di balik penelitian, rumus, dan teori itu terdapat 3 pertanyaan dasar, yaitu ilmu itu mengkaji apa, ilmu itu didapat gimana, dan ilmu itu dipakai untuk apa. Jadi, ketiga pertanyaan itu jawabannya ada di ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng nih. Dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ketiganya itu membentuk fondasi utama filsafat ilmu. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana ketiganya itu saling berkaitan. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai penjelasan ketiganya dari modul filsafat ilmu dari modul 2 dan halaman 2.9. Simak penjelasannya. Jadi, yang pertama adalah ontologi. Hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya. Sementara epistemologi khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Dan aksiologi adalah ilmu yang berfokus pada nilai yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Nah, itulah penjelasan ketiganya dari modul filsafat ilmu modul 2 halaman 2.9. Selanjutnya, kita akan menjelaskan dan kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selamat menyaksikan. Jadi, yang pertama adalah ontologi. Ontologi ini menjawab pertanyaan kita yang pertama, yaitu apa yang menjadi objek kajian dalam ilmu. Jadi, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat realitas. Dalam ilmu, ontologi menentukan batas dan fokus kajiannya. Contohnya nih, fisika mengkaji materi dan energi, sosiologi mengkaji interaksi sosial manusia, sedangkan psikologi mengkaji perilaku dan pikiran. Jadi, ontologi itu ibarat peta wilayah. Tanpa ontologi, ilmu tidak tahu apa yang harus dikaji. Next, yang kedua adalah epistemologi. Nah, kalau ontologi itu menentukan apa, epistemologi ini menentukan bagaimana. Nah, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan, bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran itu diuji. Ilmu modern memakai metode ilmiah, mulai dari observasi, hipotesis, dan eksperimen, hingga verifikasi. Kebenaran dalam ilmu diuji lewat logika dan bukti empiris. Epistemologi adalah mesin yang membuat ilmu bisa dipercaya dan diulang oleh orang lain. Nah, yang terakhir adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini menjelaskan ilmu tanpa nilai itu bisa berbahaya. Aksiologi ini menjawab pertanyaan kita yang ketiga nih, yaitu ilmu untuk apa? Jadi, aksiologi membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan kita. Contohnya, penemuan energi nuklir bisa digunakan untuk listrik, tapi juga bisa untuk senjata.
Maka ilmuwan butuh etika. Aksiologi memastikan ilmu diarahkan untuk kebaikan manusia, bukan kehancuran. Nah, itulah penjelasan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan bagaimana keterkaitan antar ketiganya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, ontologi itu menentukan apa yang dipelajari. Epistemologi adalah menentukan bagaimana cara mengetahuinya. Sedangkan aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, ketiganya menjadi fondasi utama filsafat ilmu. Karena tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu tidak akan lengkap dan berpotensi disalahgunakan. Tadi kesimpulannya yaitu, sebagai kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama dalam filsafat ilmu yang membantu kita memahami hakikat, cara memperoleh, dan manfaat ilmu. Dengan memahami ketiganya, kita bisa belajar ilmu dengan lebih kritis dan jauh lebih bermakna. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.